Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita ambil tema mengenai peperangan rohani. Mari kita baca dari surat Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 dan ke-5. Saya memakai ILT ya. Sebab sekalipun hidup di dalam daging, kami tidak berperang secara daging. Sebab senjata peperangan kami bukanlah kedagingan, melainkan kuasa di dalam Elohim untuk penghancuran benteng-benteng, untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap tempat tinggi yang diangkat melawan pengetahuan akan Elohim, dan untuk menawan setiap akal ke dalam ketaatan Kristus. Jadi di sini dijelaskan oleh Paulus peperangan rohani itu senjatanya apa dan di mana terjadi peperangan itu. Nah, Paulus katakan senjatanya bukanlah senjata duniawi ya, bukan pedang, bukan panah, bukan apa-apa yang senjata duniawi ya. Tapi senjatanya adalah yang kuasa Tuhan, kuasa Elohim, yaitu Kristus yang di dalam batin. Karena hidup Paulus bukannya dia lagi, tapi Kristus ya. Hayat Kristus dalam batin, itulah sebenarnya senjata kita. Yang mana senjata ini terus dia bertumbuh dan akhirnya dia akan memenangkan pertarungan ya. Nah, pertarungannya ada di mana? Di sini dijelaskan pertarungannya ada di pikiran. Nah, iblis itu membangun benteng-benteng di pikiran kita, yang mana benteng-benteng ini menentang pengenalan akan Tuhan. Sementara kita tahu ayat Kristus itu gunanya, Yohanes 17 ayat 3, untuk kita bisa mengenal Bapa yang benar, mengenal Yesus yang diutusnya. Nah, jadi terjadilah pertarungan antara Kristus dalam batin kita dengan benteng-benteng yang dibangun iblis di dalam pikiran kita. Ya, jadi konsep-konsep yang salah, teologi-teologi yang keliru, pikiran-pikiran yang keliru, ya. Bahkan benteng-benteng ketakutan, penyesalan, kekhawatiran, kecemasan, semua itu dibangun iblis untuk membuat kita ya tidak mengenal Tuhan, ya. Tujuan, misi dan visi dari dunia ini ya dibangun di pikiran kita ya, sehingga kita jadi sama pikirannya dengan orang dunia ini, ya. Makanya di surat Roma dibilang berubah oleh pikiran akal budimu supaya kamu jangan menjadi sama dengan serupa dengan dunia ini. Nah, ini bagaimana pertarungan ini ya? Bagaimana caranya hayat Kristus ini di dalam batin kita ini dia bisa merubah menghancurkan benteng-benteng tipu daya iblis yang dibangun di pikiran kita ini. Ya, bagaimana caranya? Ya, ini memang harus bertumbuh dia, nggak ada jalan lain karena kita nggak bisa main merubah dengan kekuatan sendiri ya. Sampai tingkat tertentu kita bisa saja ya, karena banyak motivator bilang berpikirlah yang positif ya. Ya itu sampai tingkat tertentu lah ya. Tapi kalau ini kan peperangan kita rohani ya. Kita bukan merubah pikiran menjadi positif semata begitu aja, tapi kita merubah pikiran kita menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Jadi beda ya. Pikiran positif tidak sama dengan pikiran Kristus ya. Belum tentu sama begitu ya. Jadi yang kita perjuangkan ini bagaimana supaya pikiran kita ini menjadi pikiran Kristus, dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus ya, bertumbuhlah hayat Kristus di sini. Nah, mari kita melihat satu contoh lah peperangan rohani Israel ya, di mana dikatakan di dalam Ulangan 7 itu Israel harus bertumbuh pelan-pelan, jangan menaklukkan musuh itu 7 bangsa langsung sekaligus ya, pelan-pelan sesuai dengan pertumbuhan bangsa Israel, supaya katanya jangan ada banyak binatang hutan. Coba dulu kita baca ya. Ulangan pasal 7 ayat 22, saya baca ILT juga. Dan Yahweh Elohimmu akan menghapus bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka sekaligus, supaya jangan binatang di padang meningkat melebihimu. Jadi benteng-benteng dalam pikiran kita ini perlahan-lahan sesuai dengan pertumbuhan hayat Kristus, dia dipukul sehingga kita memiliki pikiran Kristus ya, pikiran Kristus. Semakin banyak ini dusta-dusta setan ini, benteng-benteng yang dibangun setan di pikiran kita makin runtuh ya. Sehingga akhirnya pikiran kita dipenuhi sama dengan pikiran Kristus ya. Dipenuhi damai sejahtera Kristus. Disitulah sebenarnya kemenangan kita.
Kalau perkara yang di luar ini kita nggak bisa menguasainya. Perkara yang di luar, kejadian-kejadian yang menimpa kita, ya masalah-masalah yang akan datang, apa semuanya masa depan kita, semua kita nggak bisa berkuasa apa-apa. Dan itu tidak perlu dikhawatirkan, karena itu sebenarnya diatur oleh Bapa di sorga dengan demikian detail. Burung jatuh pun ke tanah, tidak ada yang di luar kehendaknya. Mazmur 139 ayat 16 sudah baca di situ, bahwa kehidupan kita sudah tertulis, ya hari-hari yang akan dibentuk itu sudah tertulis. Jadi tidak usah khawatir lah. Bapa di sorga itu sutradara yang penuh kasih merancang hidup kita. Tidak perlu kita khawatirkan, karena dan juga kita nggak bisa menguasai kejadian-kejadian di luar kita. Yang perlu kita kuasai dan perlu kita perangi, ya adalah pikiran kita ini, konsep-konsep yang keliru dalam konsep-konsep agamawi juga, ya itu memperbudak, saudaraku, ya memperbudak. Manusia itu diperbudak oleh iblis dalam melalui konsep-konsep yang salah di pikirannya ini. Nah, caranya nggak ada jalan lain, ya. Kita harus bertumbuh dalam hayat Kristus. Bagaimana cara bertumbuh? Ya ikutin aja. Kalau hayat Kristus itu meminta kita mimpin ke kiri, kita ikut ke kiri. Kalau dia ke kanan, ke kanan. Jalani aja hayat Kristus itu hari lepas hari. Itu makanya Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Nah, dengan pertumbuhan Kristus itulah akhirnya kita bisa merubah, ya, konsep berpikir kita. Bertobat itu, ya, metanoia itu sebenarnya proses setiap hari. Kita harus merubah pola pikir kita. Kalau orang bilang mindset atau apa paradigma atau apalah, ya istilahnya. Tapi intinya kita akhirnya menjadi sama dengan Kristus. Pikiran kita itu loh, ya. Tujuan, misi, dan visi kita betul-betul kita sama dengan Kristus, ya. Damai sejahtera menguasai. Nah inilah kuncinya. Juga kunci untuk kalau mau badan sehat. Karena banyak dokter udah temui bahwa segala penyakit itu dimulainya dari pikiran. Jadi kalau pikiran kita udah penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kekeliruan, dusta-dusta iblis masuk semua di situ, ya bagaimana mau sehat badannya, kan? Jadi mari kita bertumbuh, ya, berperang terus hari ini. Jadi bagaimana ya cara berperang? Jangan tangking sana tangking sini, teriak-teriak usir iblis, bukan begitu, ya. Jalanin aja hayat Kristus itu, ya. Jalanin dia, taatin dia kemana Kristus mau, pimpin ke kiri, ke kanan, kerjakan tugas kita sehari-hari dalam Kristus. Nanti dia otomatis, ya, pikiran kita berubah. Sedikit demi sedikit benteng-benteng setan yang di dalam pikiran kita itu rubuh, ya. Sehingga pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Semoga kasih karunia Tuhan, ya, terus membuat kita bertumbuh dalam Kristus dan pikiran kita berubah dan kita menjadi penuh dengan damai sejahtera Kristus, ya. Haleluya. Amin.